kecil sendiri mungkin bisa saja Lovre bisa nyusul. Oke, kita langsung masuk aja di round keempat kali ini di map Bermuda. Lagi-lagi Bermuda kedua tentunya bergeser terhadap pesawat yang sebenarnya cukup condong ke arah kiri. Ini sama banget seperti di match pertama, di mana sentosanya cukup jauh loh. Yes, dan gue ngelihat di sini area observatory ternyata tauntingnya langsung ditunjukkan. Observatory bosku nih langsung diisi sama EVOS dan juga Rarki, dan udah ada satu tapping yang dilakukan di mana Abu masih coba duduk di singgah sana di arah observatory, di mana Street sudah bakal menerima damage. Pac-Man pun juga udah harus tumbang, menyisakan 3 pemain tersisa dari RRQ Hades. Legalot pun udah menerima peluru panas dari EVOS Esports, dan Chanzu di belakangnya. Oke, di sini belum ketahuan, dan ternyata justru masih bisa untuk menyelamatkan posisinya. Belum berhenti sampai situ, karena kalau kita lihat Street berhasil mendapatkan poin eliminasi yang bisa gue bilang free banget, nggak bisa dijemput juga. Di sisi lain tadi gue lihat ada notification juga dari Onyx ya, di satu tempat yang berbeda juga. Oke, Onyx wow sekali lagi berhasil mendapatkan knock terhadap DG. Wow, ini yang menarik adalah DG sebenarnya lagi ada di posisi bottom, dan lagi-lagi harus cukup struggling juga di awal, dan itu dia DG Eternal harus gugur di posisi ke-12 ya. Wow, dan kita bakal oke, di sisi lain pun ternyata Onyx Ares dihabisi lagi oleh Lovre King di area mil. Cukup cepat banget processing dari kedua tim, 3 tim yang ada di mil. Ini emang biasanya tim yang posisinya lagi ada di third party jauh lebih diuntungkan ya di sini. Padahal sebenarnya tadi Onyx udah kayak berhasil dengan puas mendapatkan satu tim wipe, tapi ternyata nggak berhenti sampai situ. Kita walaupun nggak melihat ya POV-nya gimana fight itu terjadi, dan yes, ini harusnya menjadi satu. Louvre masih bisa secure poin menuju 1 sampai dengan 2 placement group ya. Yap, benar banget. Dan kita beralih lagi ke arah observatory, di mana EVOS Esports dan juga RRQ masih belum selesai untuk fightnya, karena kita lihat di sini dari EVOS dan juga RRQ sama-sama trading pemain, yang dimana dari Sam 13 harus pulang ke lobby, dan juga RRQ RRQ Connor Pac-Man. Ini menarik nih, padahal Sam 13 baru aja main ya, tapi kayak langsung dipulangkan begitu aja. Critical damage dari seorang Abu dengan MP40-nya berhasil langsung menumbangkan tim dari satu pemain dari RRQ Hades, dan langsung saja diamankan lagi. Nilai galak dari atas lantai 2 udah berdua dengan Kenzo. 2 pemain dari EVOS bakal tumbang oleh sang kapten terkuat di bumi. Masih ada Inhalon, bakal coba terus ditembaki saja gluonya, dan ternyata Abu masih bisa untuk di revive. Dan kita lihat di sini dari Kenzo sudah bakal langsung diamati lagi satu pemain terakhir lah untuk ditukar kembali 2 versus 2 untuk RRQ dan juga EVOS Esports. Wow, mechanical individual skill yang bagus sekali sebenarnya dari posisi Legalot. Tadi dia berhasil nge-knockin satu orang juga, dan tadi Kenzo berusaha untuk nge-flank dan head on 1v1 terhadap Legalot. Tapi yang menarik adalah justru dia ke-knock juga, dan akhirnya menjadi double knock didapatkan oleh seorang Legalot sendirian. Ini benar-benar pembuktian dari skill individual juga tentunya. Dan gue lihat di sini ada skill setnya yang dimiliki RRQ Legalot. Dia nggak pakai Kelly, tapi kita beralih lagi di mana O'Connor sudah mendapatkan seorang Abu, menyisakan seorang Street yang masih coba struggling untuk mencari satu angle untuk melakukan satu takedown juga pada tim RRQ, di mana O'Connor langsung dipulangkan saja seorang Abu, dan di sini udah ada duel head to head, dan ternyata Legalot dengan M60-nya berhasil menyelesaikan dan terkena headshot di sana Street. Hades yang ternyata harus menumbangkan macan putih kita yang sebenarnya sedang ada di posisi klasmen awal juga secara grup. Ini yang menarik adalah justru EVOS dengan pergantian roster almost every match-nya justru malah menjadi bumerang balik buat mereka. Tapi kita udah bergeser dulu terhadap Nightmare. Itu dia yang langsung kena 3 firing dari 3 arah sekaligus, gak dikasih nafas sama sekali, dan bus Nightmare wow yang berhasil nge-pick off satu juga di area posisi Mars Electric. Iya, ini berasa banget ya, dari Bank tuh benar-benar kaget banget, karena dari 4 pemain Boss Nightmare tuh udah sadar di Mars Electric itu udah ada satu tim di area sana, sampai pada akhirnya tadi satu orang si Bank itu mencoba mengambil satu update first langsung di di shotgun dengan double barrel, dan itu benar-benar kena head banget, kena headshot sendiri, dan benar-benar udah kayak di surprise begitu. Lu kayak lu lagi
lagi benar-benar hari ulang tahunnya tuh benar di surprise happy birthday gitu kan. Dan ya tadi memang posisinya juga Aerowolf yang memang turun di arah factory, kemudian akhirnya dia rotasi kedua ke arah Mars Electric ya. Di sisi lain sebenarnya Boss Nightmare yang tadi turun di arah Clock Tower justru turun juga ke arah bottom of the map dan harus bertemu head on-nya sama Aerowolf itu di arah Mars Electric karena mereka ketika memasuki rotasi kedua dari masing-masing tim ya, dan justru harus diungguli dengan Boss yang ternyata nggak di-expect posisi masuknya oleh Aerowolf, dan itu juga kepisah cukup jauh ya, 3 firing dari 3 arah sekaligus yang akhirnya harus di let go satu orang begitu aja. Tapi oke, karena sebenarnya nggak ke team wipe juga, masih bisa ngebalikin mistake di early yang dilakukan oleh teman-teman Aerowolf. Kita udah bergeser terhadap DG nih yang tadi sebenarnya sempat turun di arah Bima Sakti Trip atas, bergeseran terhadap Pick, udah mulai rotasi lagi, bergeser lagi terhadap Louvre King yang baru aja nyampahin tadi di posisi mil atas tentunya. Iya, benar banget. Dan kita di sini Jay sudah melihat satu pemain dari Guns yang berada di atap rumah merah, dan udah ada Father yang bakal langsung coba maju berdua dengan Amek di sana dengan MP40-nya. Masih ada satu option keluar yang sangat baik dari seorang Amek. Udah satu pemain dari Venom udah harus terkena down. Giggs pun berduel dan ternyata nggak bisa sekuat itu karena ada View dengan double barrelnya berhasil mengkena down. Oh, dan ternyata View udah harus terkena down juga, dan Father pun oh my god, Aura Esport ternyata kembali lagi satu percikan api kecil yang bisa menumbangkan tim Louvre King di peringkat 9 ternyata. Ya, ini menarik banget ya. Ketika kalau kita rewind sedikit dari arah posisi pesawat yang awal, di posisi atas-atas atau perujungan dari pesawat sendiri ada 4 tim yang turun kan. Ada Onyx, kemudian ada DG, kemudian ada Aura juga bersama dengan tadi Louvre ya. Tapi yang ketika DG udah tumbang, kemudian Onyx juga yang harus diterpati oleh teman-teman Louvre. Ketika rotasi ketiganya harus head on antara Aura bersamaan dengan Louvre, justru Aura yang jauh lebih set up lagi dengan resource yang belum kebakar karena mereka belum fight ya. Kalau kita bercermin dari Louvre yang memang baru aja fight pecah di antara 2 orang sekaligus di area posisi Milso. Yap, akhirnya jadi satu keuntungan lagi untuk Aura yang dari tadi sempat kita mention kapan Aura back on track karena dia butuh banget untuk secure posisi dan standing alone di posisi dia yang memang secara classman group itu lagi ada di atas gitu. Benar, kalau dari posisi atau garis lurus pesawatnya ya gue rasa memang itu jauh banget dari arah Sentosa. Dan ketika Louvre tadi berhasil mendapatkan satu squad dari Onyx Ares, dia berasumsi buat jalur ke arah Captain, dan ketika jalur pesawatnya itu jauh dari Sentosa, mereka berasumsi bahwa memang Sentosa itu pasti kosong. Dan ternyata pas udah mereka ke sana ternyata ada Aura kejepit rotasinya ya, kejepit betul. rotasi sama Aura Esport yang udah lebih dulu nge-secure dari zipline Mars Electric dan langsung dia ngamanin satu pulau Sentosa sendirian. Nah ini menarik nih karena sebenarnya Red Bull-nya turun di arah Plantation pas awal-awal bersama dengan Bigetron turun di Bima Sakti Trip, akhirnya bertemu ketika mereka berusaha untuk rotasi masuk ke arah Peak ya, berusaha untuk masuk center of the map juga, tapi masih ditarik oleh dua-duanya karena posisinya agak susah juga kalau kita berbicara dengan Peak yang kita tahu dari satu kompon ke kompon lainnya tuh lumayan tersebar dan banyak banget. Maksudnya untuk dari sisi kanannya sendiri, kalau dari garis lurus pesawatnya itu sendiri memang banyak banget itu di area Peak. Dan kita langsung lihat aja player of the match kita ada Mr. Home dengan 4 kill di ronde ketiga. Oke, ini tim Red Bull Rebellion yang tadi berhasil buyah di match ketiga di Kalahari ya kan. Iya, tapi gue respect lagi karena Red Bull yang ternyata in the last day perebutan golden ticket, mereka kembali lagi back on track, mengingat beberapa week juga sempat kayak turun banget gak kelihatan performanya, tapi sekarang Red Bull udah mulai kayak naik lagi satu tahap demi tahapan lainnya. Udah satu peluru, satu bareta yang dimiliki oleh Jafra di sana, dan ternyata berhasil menggosongkan vehicle-nya, dan udah ada menerima peluru panas juga dari DG Esport di sini, mana dari Jafra terus coba memantau, dan Mora pun dari atas pun masih bisa dapat vision walaupun dia berlindung di satu box kayu yang cukup nyaman juga ya. Iya, jadi menarik karena memang DG Esport yang dari awal udah standing alone langsung turunnya tuh di posisi Peak. Pas mereka berusaha untuk rotasi ke Peak, udah ada yang nungguin nih. DG Esport yang dari awal belum rotasi so far karena memang masih berusaha untuk playing around di arah center of the map aja di Peak yang memang masih bersinggungan dengan zona selanjutnya. Nah, ini kita lihat juga nih ya, dimana IOG, Aerowolf, Boss dan juga DG, Bigetron dan Red Bull Rebellion itu udah masuk ke zona selanjutnya. Masih ada RRQ yang masih jauh banget. Jauh banget. Waduh,
Waduh, dia pulang kampung dulu, lupa ada PSBB hari Senin. Iya, jauh di mata dekat di hati. Waduh, hatinya siapa nih? Ya, aduh, jangan Ada bahas lah lagi. pokoknya. Oke, dan kita langsung berpindah ke arah Pocinok di mana sudah ada Aerowolf Pro Team yang masih coba untuk bertahan di 3 pemain tersisa. Dan di sisi lain pun di nomor 9 itu ada Boss Nightmare yang tadinya dia udah ngisi ke arah mercusuar antara Sentosa dan Benar. juga Pocinok. Tapi Iya. ternyata justru bergerak karena memang zonanya udah nggak berpihak ke arah sana lagi. Ini Black yang tadi sempat ke pick off sama Boss Nightmare ketika mereka ketemu di rotasi Mars Electric. Sekarang udah mulai rotasi lagi ke arah rotasi ketiga di arah Pocinok dari kedua tim tersebut. Cuman perlu di remind di mana Boss lebih advantage secara jumlah karena dia udah berhasil tadi numbangin seorang Black dari Echo. Oh, Itu dan dia. di sana Halcyon terlihat Halcyon. oleh seorang Azriel. Entah dari mana tapi masih bisa untuk diselamatkan ternyata. Dan masih coba untuk terus coba dipancing dari DG Esportnya untuk datang Wow, wow, kemari. wow. Dan ternyata tidak untuk bisa langsung di revive. Dan sudah ada Summon Drop juga yang bakal langsung coba dipanggil oleh tim Boss Nightmare. Nah ya di sisi lain juga tadi ada IOG yang udah rotasi dari posisi hangar dan akhirnya udah masuk lagi bersikutan di arah zona selanjutnya di pick juga. Ini yang menarik adalah Aerowolf yang paling tidak diuntungkan karena dia posisinya di sandwich ditambah dia cuma 3 orang tersisa juga. Dia dijepit oleh 3 squad sekaligus yang masing-masing punya kompon kecuali DG yang agak sedikit sulit ya untuk jemputnya karena lumayan jauh arah open fieldnya juga. Tapi mereka semua masih berempat nih. Masih berempat nih, masih berempat, tinggal nunggu aja momentum dari Aerowolf sendiri, nggak bisa untuk memaksakan karena memang ketika lu udah zona keempat kayak begini dan lu tahu ini zonanya udah mengecil, pastinya semua pun tim yang ada di yang bermain pada malam hari ini pasti mengisi semua slot ataupun kompon-kompon yang ada di Pocinok. Dan kita lihat sini dari RRQ Okano Akhirnya udah langsung bergerak dengan datang vehicle-nya. dia dari Datang. pulang kampung. Nah. Ini perlu di remind lagi nih. Tadi kalau kita melihat research yang dimiliki oleh teman-teman Aerowolf yang memang secara disadvantage secara jumlah juga posisi yang ke sandwich, apalagi dia bahkan armor sama vest sama helmet juga belum punya gitu. Belum punya. Minim research banget dari Aerowolf, apalagi dia gua rasa nggak bakal keluar untuk pecahin atau gimana karena posisinya mau nggak mau dia yang harus counter attack pergerakan dari 3 squad yang bahkan menuju 4 ketika masuknya RRQ tadi. Yes, walaupun sebenarnya source-nya sendiri masih coba dikumpulin juga dari Mr. Wager yang dimilikinya. Karena memang mereka coba Lebih ke untuk arah maksimal. armor sih. Iya. Armornya gak ada, Armornya nggak ada, tapi kasihan. walaupun sementara Mr. Wager membantu, tapi seenggaknya untuk berduel jarak dekat tuh agak riskan juga. Iya, dikasihnya langsung ke rasernya Oke, semua. tapi sudah ada UAV yang langsung ngasih satu notif posisi yang benar-benar all in banget di Pocinok. Wah, ini udah bakal langsung ketahuan aja dan udah bakalan pasti berhati-hati banget untuk mengambil satu keputusan. Dan ternyata zonanya justru condong ke arah bawah dan Pocinok masih dapat, dan ternyata udah banyak full banget tim yang Ini RRQ nempatin. bisa ke backstep sama teman-teman Aura yang decided untuk ngambil rotasi yang lumayan respect ya dengan Yes. udah keluar juga. Tapi kita bergeser dulu terhadap Aerowolf di sini dari Bang yang berusaha ngasih tapping spray karena posisinya yang kita tahu memang sangat kejepit juga di tengah-tengah kompon dari Pocinok itu sendiri. Benar. Dan kita lihat sini dari pergerakan Island of God sudah langsung saja ngamanin Rumayang karena dari labirin sendiri dia udah nggak kemakan zona juga. Jadi memang udah harusnya berpindah tempat dan banyak banget sih kompon yang dimiliki oleh Island of God sendiri. Ada masih dari rumah Ayah, masih dari rumah Sultan. Jadi masih bisa untuk dapetin vision ke arah Aerowolf. Kalaupun Aerowolf sendiri nggak coba buat aware ke area sisi dari Pocinok sendiri. Yes, dan perlu di-remind lagi juga ini udah memasuki OTW zona keempat. Nah. Tapi masih ramai banget. Mulai pengakhiran dari match karena tersisa 2 match juga di sini. Semua tim yang tadinya sangat barbar dari early-nya sekarang jauh lebih defensif, lebih holding position. Bahkan ini udah danger zone keluar, UAV udah keluar juga. Semua masih berusaha untuk nahan posisinya masing-masing. Yes, benar banget. Dan kita sini Jan sudah langsung ngelihat pergerakan dari tim Aura Esports yang dimana dari posisinya itu berdekatan dengan Boss Nightmare, dan Boss Nightmare menjadi punya dua PR ya, dimana menahan satu tim dari Aura Esports dan juga RRQ Esports yang memang udah coba terus bergerak masuk ke zona selanjutnya. Dan dari RRQ sendiri cukup telat sih. Ini kita lihat dulu dari Red Bull Rebel yang sebenarnya udah kepaksa rotasi juga oleh karena zona yang udah maju jadi siap disambut oleh teman-teman IOG. Tapi sebentar lagi ikutan tentunya. Yes, dimana seorang ataupun tim dari Red Bull Rebel yang sudah satu pop shot global dipasang oleh Mr. Home udah bakal langsung coba ngobrak-abrik ke arah Island of God, dimana seorang Lord sudah terkena down. Ada Zico langsung nge-end aja dengan MP5-nya. Seorang Kiss juga sekarat banget dan langsung saja dapat satu on point banget double barrelnya di sana.
satu pemain tersisa dan ternyata Island of God Warplay. langsung di hashtagin ke 8. Wah. Waduh, ini menarik banget karena padahal faktanya adalah IOG yang sebenarnya udah secure posisi Iya. leading duluan di situ, udah tinggal nyantap pergerakan Red Bull yang harus kejar zona juga, Bener. jadi open field juga. Tapi entah kenapa karena individual mekanik dan setup yang lebih bagus dari Red Bullion dan harus dipanis hanya ditukar satu orang di sini dari RBR. Yes, tapi Red Bull Rebellion sendiri cukup rugi banget ketika udah masuk zona late game. Dia harus kehilangan satu pemain, itu udah benar-benar nggak bisa buat all in fight dengan tim lain. Dan juga ini bakalan jadi satu PR juga untuk Red Bull Rebellion, mengingat dia masih coba untuk mencari poin-poin yang banyak untuk bisa menyusul di grup C. Dan kita langsung lihat aja Piu sudah ngeker dan sudah sadar juga ada satu tim yang berada di rumah kayu, dan dari tim Aura Esports sendiri juga nggak sadar bahwa itu ada tim dari Boss Nightmare. Yes, ini turning back point tentunya dari Aura Esports di posisi game keempat. Karena kita lihat juga dengan 5 poin eliminasi, dia udah nge-secure satu kombon yang masih ada di center of the zone juga. Masih lengkap dan resource-nya masih kaya banget. Gue rasa bisa jadi kemungkinan Aura ngebalesin kekalahannya di game 1, game 2, dan game 3. Tapi kita lihat dulu di sini karena udah ada open fire juga dibuka oleh seorang Maybe terhadap teman-teman dari RRQ tentunya. Tapi di sisi lain ada Boss yang berusaha untuk langsung memecahkan fokus di antara kedua tim tersebut. Ada Legalot yang lumayan cukup jauh dijepit oleh teman-teman Boss juga kali ini RRQ. Udah bakal ada backstep juga dari RRQ Hades ke arah tim Boss Nightmare. Kalau Boss Nightmare gak sadar, udah bakal langsung jadi makanan untuk RRQ. Tapi kita di sini dari Boss Nightmare nggak gentar maju ke arah Bigetron, di mana Maybe masih coba ngokang M79-nya. Akhirnya pun udah terkena down di sana. Dan oke, kita di sini Regalot berhasil mendapatkan satu pemain dari Riza dengan MP5-nya cukup jauh, dan ternyata Boss Nightmare harus tereliminasi di peringkat ke-7, di mana Bigetron Beat berhasil mendapatkan 4 pemain tersisa, dan seorang kapten terkuat di bumi Legalot masih coba untuk tes ilmu untuk clutch yang ada di sana dengan Bigetron Beat. Iya, karena posisinya sebenarnya tadi Hades juga agak susah karena dibantu firing oleh teman-teman Aura dari belakang. Makanya kalau 3 orang dari Hades di sini harus tumbang lebih awal lebih itu dia head on-nya yang udah berusaha untuk di-play oleh seorang Legalot, tapi nggak bisa, harus gugur di posisi ke-6. Yes, datang lagi tim Aura Esports yang nggak bakal tinggal diam di sana. Bakal coba untuk kumpulin poin dengan 5 tim tersisa dengan 17 pemain yang masih hidup. Di mana Anca bakal bergerak ke arah kanan, tapi zonanya udah ngegigit, dan Jafra di sisi lain dengan baretanya udah berhasil memakan korban. Dan di sini Aura Esports berhasil mendapatkan satu posisi, satu rumah kayu yang masuk zona. Dan kita di sini dari Red Bull Rebellion bakal struggling masuk zona selanjutnya, dan Zico terkena oleh playzone. Ada satu peluru lontar dari Maybe, tapi ternyata masih belum kuat untuk numbangin 2 pemain tersisa dari DG Esports. Ada Azriel nggak sadar di belakangnya ternyata. Oke, di sini Anca sudah terkena down. Dan ternyata Bigetron Beat harus terwipe out di posisi ke-5. Nggak selesai sampai situ, karena di sini DG Esports datang lagi tamu yang tadi undang. Ada Aura Esports di sana. Oke, di sini Jafra bakal coba pegang double barrel-nya, muter-muter terus. Ada Halcyon datang untuk coba nunggu momentum yang ada. Dimana dari sini Halcyon udah bakal langsung coba secure posisi di arah sisi kanannya. Sudah kelihatan ada Piu di sana, ada granat yang masuk, tapi ternyata masih belum bisa knockdown satu pemain dari Aura. Tapi di sini Halcyon bakal head to head dengan seorang Deadly dengan MP40-nya. Critical damage. Halcyon bakal langsung coba pulangin Deadly ke arah lobby, pulang aja ke rumah. Dan di sini kita lihat Bang udah langsung jumpsuit. Ada satu bouncer keluar yang cukup baik, tapi kejepit nampaknya Mora. Oke, dan bakal langsung coba duel lagi dengan pemain tersisa, dan ternyata DG Esports harus wipe out di posisi kedua, dan Aero Wolf Team berhasil dapetin